habis dulu karena belum sah. Belum doain boleh tapi jangan ditulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Bapak Haji Ali Wardamina. Saya paling dulu terakhir ketemu beliau itu masih imut, ya, jadi Ketua Pemuda Muhammadiyah. Sekarang masih tetap imut, tapi sudah naik statusnya jadi Ketua PDM. Alhamdulillah. Artinya pengkaderannya berjalan dengan baik, ya, insya Allah. Saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok, seluruh pengurus dan jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, ada majelis tabligh, ada sahabat saya, ketuanya Dr. Jajah, ya. Mana yang orangnya? Oh itu, ya. Yang juga ada ketua majelis apa lagi di situ? Majelis Tarjih, ya. Ada majelis apa, lembaga umroh, ya. Ini pokoknya semua pembesar di sini. Alhamdulillah juga hadir di sini para peserta pendidikan kader Muhammadiyah Kota Depok, pendidikan kader mubalik yang mudah-mudahan tadi kita sudah saksikan, ya, mudah-mudahan ini semua merupakan ikhtiar menuju kebangkitan dan kepeloporan dakwah Muhammadiyah khususnya di Kota Depok untuk menjaga dan menguatkan risalah Islam, ya, agar kita semua menjadi pelopor-pelopor, menjadi petugas-petugas dakwah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini dakwah Islam di tingkat global ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Tetapi tantangan itu juga bisa menjadi peluang. Kalau kita berkecil hati, kalau kita hanya mengumpat, kalau kita hanya menyesali, misalnya fenomena Islamofobia, ada pembakaran Al-Quran, ada pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW, dan bahkan ada aksi-aksi terorisme yang mengorbankan umat muslim sebagaimana yang terjadi di New Zealand beberapa waktu yang lalu, sehingga mendorong negara-negara di seluruh dunia dalam sidang Majelis Umum PBB untuk menjadikan tanggal 15 Februari setiap tahunnya itu sebagai hari peringatan melawan Islamofobia, ya, bukan anti Islamofobia lagi, tetapi melawan, ya, combating Islamofobia. Artinya semakin kekhawatiran, ketakutan negara-negara tertentu, rakyat di negara-negara tertentu terhadap Islam, justru ini harus kita jadikan sebagai peluang untuk semakin giat, semakin aktif mendakwahkan risalah Islam ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Sekarang ditambah lagi
Islamofobia itu, ketakutan terhadap Islam itu semakin menjadi-jadi di negeri Hindustan, negeri yang memproduksi film-film Bollywood, ya. Negeri yang cukup banyak, sangat banyak penduduknya, 1,2 miliar sekarang ini, ya. Dan memiliki hubungan ekonomi yang sangat besar juga, perdagangan dengan negara-negara Muslim. Ada kurang lebih, kalau neraca perdagangan India dengan negara-negara Muslim itu kurang lebih di Timur Tengah saja itu kurang lebih 90 miliar US dollar. Ada jutaan warga India yang bekerja mencari nafkah di negara-negara Timur Tengah. Ya. Tetapi ini semua harus menjadikan kita semakin sadar, ya, semakin bertanggung jawab untuk memberikan pencerahan, ya, kepada seluruh warga dunia, bukan hanya warga Kota Depok. Tapi saya yakin warga Depok ini mewakili komunitas global, ya, karena sejarahnya Depok ini, Pak, tahu sejarahnya? Apa ya? Boleh. Depok ini wilayah independen, negara sendiri dia di luar kerajaan Hindia Belanda. Ya. Ini tanah milik siapa? Salah seorang warga katanya dari Prancis ya, katanya gitu. Ya. Dan independen, otonom. Tapi luar biasanya warga Depok ini, pemimpin-pemimpin Muslim yang ada di Depok ini lalu kemudian ya bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini negara Depok dulu. Ya, negara Depok ini mandiri, Pak, otonom. Ya, makanya kalau memilih pemimpin kota Depok ini jangan impor dari negara lain. Jangan tepuk tangan dulu. Ini baru pemanasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tantangan yang pertama adalah kita menghadapi tantangan Islamofobia. Tapi jangan salah, pertumbuhan umat Islam di negeri-negeri barat itu cukup besar, cukup tinggi. Bahkan agama dengan perkembangan terpesat nomor 2 di Eropa, Amerika, dan di negara-negara yang minoritas umat Islamnya. Dan negeri-negeri Muslim itu punya kans atau peluang, ya. Dulu banyak didirikan Islamic Center. Saya pernah ke Wina, itu ada Islamic Center besar sekali di Austria. Itu disumbang oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz. Juga ada di Roma. Jadi di Roma itu yang berbatasan dengan negara kecil Vatikan, itu juga ada Islamic Center, Masjid Agung yang sangat besar. Ya, itu juga sumbangan dari Raja Faisal bin Abdul Aziz. Populasi Muslim di dunia ini itu diuntungkan oleh negara-negara di Eropa itu yang sekarang atau di negara-negara maju itu mereka mengalami krisis sumber daya manusia karena lebih banyak orang tuanya daripada anak mudanya. Ya. Apalagi sekarang di Jepang itu ada kabar berita bahwa di Jepang itu sedang menghadapi krisis terlalu banyaknya orang tua. Ya, sampai surat izin mengemudinya itu banyak yang mendapatkan pelanggaran-pelanggaran karena orang tua ini udah nggak fokus lagi nyetir kendaraan, tapi dia masih tetap mau pakai kendaraan. Ini krisis, ya. Di Australia, di Jepang, di Amerika, di negara-negara Eropa. Nah, adanya konflik di negara Islam itu lalu kemudian menyumbangkan gelombang imigran-imigran Muslim masuk ke negara-negara tersebut. Ya.
Sampai ada satu negara yang kemudian membuat aturan yang tadinya melarang adanya imigran muslim dari negara luar, lalu kemudian membuka dan membuat aturan baru bahwasanya kita harus menerima imigran-imigran itu, sebab kalau tidak kita membuka pintu untuk imigran yang datang, maka negara kita itu tidak bisa membangun karena mayoritas sudah diisi oleh orang tua. Jadi ini blessing in disguise. Ada rahmat, ya, ada peluang di balik musibah. Nah, kalau kita bicara Indonesia, Pak, ini ada penelitian dari William Frame, ya, dalam buku yang berjudul Analysis of Census Bureau Population Estimates tentang generasi-generasi pemilahan generasi, apa itu yang disebut generasi milenial, generasi Z, dan seterusnya. Jadi generasi milenial ini, kata ditulis dalam buku itu adalah generasi umat manusia yang lahir pada tahun 1981 sampai 96. Siapa di sini yang milenial? Ada? Nah, ini Ustaz Fajri milenial. Ini sesuai kan juga milenial. Milenial tua atau milenial muda? Itu tergantung itu. Kalau 81 sampai 85 itu termasuk milenial tua, ya. Generasi Z itu ini yang lahir tahun 97 sampai 2012. Itu Z, ya. Nah, berapa jumlah populasi Indonesia? Ternyata populasi Indonesia ini yang jumlahnya 270 juta itu diisi oleh generasi Z, jumlahnya sekarang hampir 28%, atau sekitar 75,5 juta. Penduduk Indonesia 75 juta loh. Ini mengalahkan, jumlahnya mengalahkan negara Malaysia, ya, mengalahkan Thailand, mengalahkan Filipina. 75 juta warga negara Indonesia itu adalah generasi Z yang lahir 97 sampai 2012. Memang Indonesia ini subur, bukan cuma subur tanahnya, subur ibu-ibunya. Masya Allah. Kemudian yang generasi milenial di atasnya itu jumlahnya populasi kita ada 25,87%, atau kurang lebih 69,90 juta jiwa. Ya, jadi kalau digabung generasi Z dengan generasi milenial ini jumlahnya sangat luar biasa, ya. Ini jumlahnya kalau ini digabungkan, ya, pemilihan presiden menang satu kali. Kalau ini memilih salah satu calon. Berapa jumlahnya? 54%. Ya, 54% itu sudah cukup untuk menang satu kali. Jadi lebih dari separuh populasi Indonesia ini itu dikuasai oleh generasi muda, ya, masih sangat muda. Artinya 81 kan berarti sekarang usianya 42, yaitu maksimal. Nah, kalau yang bingung itu saya ini masuk generasi apa? Di masa transisi dari masa kolonial ke masa milenial, itu tahun 80 kalau saya. Kalau yang kolonial di sini masih banyak, ya, masih ada, ya. Tapi di sini udah jadi minoritas. Ya, generasi kolonial di tempat ini itu jumlahnya saya lihat di sini tidak terlalu banyak, ya. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tantangan berikutnya dari bonus demografi di Indonesia ini untuk dakwah kita itu, sekarang ada perkembangan yang sangat signifikan. Literasi digital
rakyat Indonesia ini, kalau ukurannya itu adalah mengakses internet, maka 70% dari populasi Indonesia itu sudah mengakses internet. 70%. 212 juta penduduk Indonesia. Dan rata-rata kita nonton media melalui internet secara digital, membaca, menonton, ya, kemudian mendengarkan, itu rata-rata sehari 7,5 jam. 7,5 jam ini pegang HP, ya. Dan satu hari itu Anda bisa membuka, melihat, scroll HP itu, media digital itu sehari bisa 60 sampai 80 kali. Ya. Nggak gimana, yang dikit-dikit 1 jam, orang lagi ceramah, orang lagi sambutan, taruh sebentar, titip kalau diingetin. Habis itu, padahal nggak ada WA masuk. WA masuk itu nggak ada. Instagram statusnya juga nggak ada update-nya. Ya. Kalau mau update rajin-rajinan di media sosial, bandingkan apa? Ayo bantu saya. Saya punya Instagram, saya punya TikTok, saya ada Twitter, saya ada YouTube. YouTube saya videonya sudah ada 1.700. Ya, 1.700, tapi penontonnya masih sedikit. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena nanti kita bukan bicara sekarang. Ya. Dari 1.700 video itu, ya, sekarang saya sudah bisa membuat 3 buku. Ya, jadi ini literasi digital dengan literasi budaya menulis itu bisa diintegrasikan. Ada buku saya yang itu yang saya pegang itu khutbah Jumat, khutbah pengujian jiwa bangsa, itu 860 halaman. Itu khutbah setahun. Jadi mengupek tema aja, apa aja itu, nanti kalau mau ceramah, mau tausiah pakai itu aja, ada semua dari situ. Nah, belinya ntar bersama saya. Jangan pakai agen. Kalau pakai agen, nitip toko buku kelamaan baru modal. Jadi kita susah nih Ustaz ini ya. Dibilang jualan buku, Ustaz kok jualan. Ya, dibilang promosi buku, Ustaz kok promosi endorse. Kita salah. Tapi kalau nggak begitu kita nggak bisa putar, bensinnya itu nggak jalan. Kita mau ceramah mau khutbah itu kan perlu ada bensin, ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, selanjutnya tentu saja dakwah bil ilham. Nah, 70% penduduk Indonesia ini yang sekitar 212 juta itu sudah mengakses internet, ya. Dan rata-rata sehari kita menggunakan media sosial itu, buka gadget itu rata-rata 7,5 jam per hari. Ya, luar biasa. Ya, artinya itu lebih lama daripada dari pelatihan kader dewan itu satu hari. Ya, 7,5 jam itu. Lama itu 7,5 jam. Ya. Lebih lama dari sholat, lebih lama dari kita belajar, lebih lama dari baca buku. Coba sekarang, bapak ibu baca buku berapa jam sehari? Ada? Berapa jam sehari baca? Berapa target baca buku dalam 1 bulan? Halo? Halo? Neko? Orang Depok? Gak ada target loh, bahaya gak ada target baca buku. Kalau kita tidak punya literasi membaca, terus
Terus apa yang mau disampaikan ke jamaah? Kalau nggak punya literasi bacaan kita itu kuat, terus apa yang mau disampaikan, apa yang mau diceramahkan, apa yang mau didakwahkan? Kecuali Anda para peserta pendidikan kader berbalik itu ya model dakwahnya ya, itu model dakwah kultum Ramadan yang kutiba-kutiba itu. Hari pertama kutiba Waalaikumsalam, hari kedua kutiba lagi, hari ketiga kutiba lagi. Kenapa? Beda masjid Ustaz. Kan dia kagak dengar. Beda masjid kan jamaahnya beda. Nah, ini nggak boleh. Kalau ada mindset di paradigma pikiran kita bahwa jamaah kita di masjid ini beda dengan jamaah di tempat yang lain, ya, lalu kemudian kita bisa seenaknya menentukan tema, ayat, bahkan hadis atau apa yang disampaikan itu sama. Jadi dalam satu bulan itu khotib Jumat ini kadang-kadang malas ya, dia kasih judul sama satu buat 4 masjid. Ya, kenapa jangannya berbeda-beda ya? Itu nggak boleh seperti itu nggak. Itu termasuk kalau menurut saya sudah menyalahi kode etik khutbah Jumat. Ya, kalau menyampaikan tema yang sama, ayat yang sama, hadis yang sama. Ya. Mungkin bisa berulang-ulang temanya, tetapi jangan sampai kita copy paste sama persis minggu ini kita sampaikan dengan minggu depan sampaikan minggu depan itu lagi, ya seperti itu lagi, ya itu jangan sampai. Nanti akan membosankan dan membuat jamaah itu merasa, apalagi sekarang yang 54% itu ini sudah cerdas-cerdas. Ya, generasi milenial, generasi Z itu wawasannya sudah di atas rata-rata. Ya, pendidikannya sudah lebih bagus daripada generasi kolonial. Ya, akses bahasa, akses internet, akses dia memiliki skill, kemudian update informasi berita, ya itu jauh lebih mereka dapat mengakses itu dengan lebih cepat gitu, daripada ketimbang yang generasi kolonial. Maka itu Bapak Ibu hadirin yang Allah SWT, tantangan bagi para dai yang mayoritas audiensnya ini adalah kalangan milenial, yang generasi Z, maka kita harus lebih memiliki wawasan yang utuh, memiliki wawasan yang luas, ya, memiliki pengetahuan, kemudian ada seni bagaimana kita menyampaikan dakwah itu agar sesuai dengan jiwa kaum milenial dan generasi Z dan seterusnya ke bawah. Nah, ada beberapa penelitian, ini ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, para kader balik, bahwa generasi milenial itu dan generasi Z itu dia memiliki ciri, terutama ketika dia menjadi audiens dakwah. Ya. Kalau kita lihat mereka ini memiliki ciri sebagai berikut, ya, terutama dalam tema tentang dakwah, mereka itu lebih kritis, mereka lebih ingin mendapatkan sosok yang inspiratif, ya, ingin mendapatkan pendakwah yang memiliki bahasa kaumnya, ya, bilisani kaumi itu, bagaimana dalam surat Ibrahim. Ini diantaranya tantangan yang harus kita perhatikan adalah generasi milenial ini tidak suka hoax. Jadi hati-hati pendakwah sekarang, jangan sampai salah kasih informasi, salah kasih data. Jadi kita harus punya kuat data. Ya, jangan kita terlalu semangat, ya, kasih tablik, kasih ceramah, tapi ternyata isinya tidak benar, isinya hoax. Itu generasi milenial sekarang. Kalau kita ceramah, mendengarkan pendakwah,
ada disampaikan satu informasi, dia bisa langsung buka Google. Ya. Jadi nanti kalau kita salah-salah, ya, persepsi, salah-salah informasi, nanti diketawain sama dia. Gitu. Guru juga begitu sama. Ini guru nih jangan kudet, jangan kurang update ya. Sekarang anak milenial itu, anak generasi Z itu, kalau gurunya tidak mengupdate ilmu pengetahuan dan wawasannya, itu bisa diketawain sama anak sekarang. Jadi harus hati-hati, ya. So apa? Generasi milenial ini lebih bijak ketika dia menggunakan media sosial. Maka kita perlu berhati-hati menyampaikan dakwah, jangan sampai keliru, jangan sampai asal bunyi, ya. Ketika kita menyampaikan data-data dan fakta-fakta tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat, jangan sampai nanti kalangan milenial ini hilang kepercayaannya. Yang kedua, generasi milenial dan Z itu cenderung tidak suka kalau penceramah atau pendakwah itu berpolitik praktis. Ini ada penelitiannya. Jadi dia akan melihat, ya, kalau dia jamaah milenial nih, baru-baru, ya, sekedar dengan ceramah, dengan khutbah Jumat, itu kalau kita pendakwah itu langsung tancap gas, langsung mengkampanyekan, ya, sosok tertentu atau partai tertentu, itu mereka akan menolak. Kecuali jamaah itu udah jamaah loyal, ya, ini udah jamaah loyal, ya, udah ngaji mingguannya udah hadir, rajin, ya, ikut pengajian rantingnya, pengajian cabangnya, pengajian daerahnya, pengajian mingguannya udah rajin, bisa sudah dia menyatu lah dengan jamaah, ya, dia sudah loyal. Nah itu baru bisa kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Itu pun sejauh mungkin kita hindari penyebutan nama, atribut dan lain sebagainya yang berkaitan dengan politik praktis. Jadi generasi milenial ini cenderung cuek. Tapi secuek-cueknya generasi milenial sekarang, ada satu yang mereka pedulikan, yaitu tentang isu lingkungan hidup. Ya, makanya materi tentang lingkungan hidup ini harus jadi perhatian kita. Jadi ceramah itu bukan hanya tentang ittaqullah atau berpati, kemudian setelah itu nyuruh orang sholat, nyuruh orang zikir, ingat pada Allah, ya, takarrub kepada Allah, didik anak, didik keluarga, wa'anfusakum wa ahlikum nar. Tapi juga kecenderungan generasi milenial dan Z itu sekarang isu tentang lingkungan hidup ini cukup tinggi di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena terkait dengan masalah keberlanjutan. Ya, apa yang mereka sudah kritis memikirkan, ini kalau lingkungan hidup ini tidak dikelola dengan baik, kekayaan alam dikeruk, kemudian menyisakan banyak limbah, banyak kotoran, banyak polusi. Ya, polusi di Depok ini berapa sekarang? Ada polusi apa namanya? Yang jelas ada polusi asap motor atau mobil udah pasti. Ya, karena setengah penduduk Depok masuk ke Jakarta. Saya yang kena polusi. Ya. Belum lagi yang dari Tangsel, belum lagi yang dari Bekasi. Masya Allah, ya, luar biasa. Tapi perubahan sekarang yang terakhir ini itu bukan semata-mata karena asap kendaraan bermotor. Hari libur kemarin aja 17 Agustus Jakarta udaranya masih coklat, padahal libur, ya, tidak macet, ya, di kota Jakarta. Ini juga ada pengaruh dari luar, dan sayangnya ini pihak otoritas yang bertanggung jawab itu tidak sama sekali menyinggung tentang bagaimana industri yang berbasis batu bara yang mengeluarkan polusi yang sangat tinggi, terutama, ya, ini entah isu atau fakta, itu beberapa lembaga lingkungan hidup itu langsung menunjuk adanya berapa PLTU, kurang lebih ada 16, ya, yang mengepung
Yogyakarta, dari Banten sampai Jawa Barat. Dan PLTU terbesar se-ASEAN itu adanya di Banten. Itu jaraknya kurang dari 100 km dari Jakarta. Kalau PLTU di negara-negara maju itu nggak boleh bangun PLTU kapasitas besar, ya, itu nggak boleh dekat pemukiman penduduk, nggak boleh kurang dari 100 km, harus menjauh dari pusat keramaian manusia minimal 100 km, dan di sekelilingnya itu memang betul-betul hanya gurun saja, ya, wilayah yang sangat jauh dari kehidupan. Nah, ini isu tentang lingkungan hidup sangat diminati oleh jamaah milenial. Yang ketiga, ciri dakwah milenial ini adalah mereka suka dengan pesan-pesan dakwah yang singkat, ya, padat dan jelas, ya. Jadi kajian-kajian ceramah yang di atas 30 menit itu bagus untuk jamaah yang sudah loyal. Tapi untuk di media sosial, nah, kita harus buat konten-konten yang kita bisa ambil dari kajian-kajian itu lebih singkat, lebih padat, dan lebih jelas pesannya. Ya, maka itu sekarang ada istilah 1 minute booster. Jadi dakwah 1 menit yang itu kita potong dari video-video yang panjang itu. Nah, ini mau bentuk pekerjaan, ya, atau saudara bisa juga membuat konten khusus memang 1 menit, isinya cuma pesan yang langsung to the point, ya, itu bisa nanti dibuatkan diedit dulu, masukkan nanti ke TikTok, ke Instagram, ke Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena generasi milenial ini lebih suka dakwah itu dengan pendekatan seperti digital marketing, ya, singkat, padat, jelas apa yang ditawarkan, kemudian firm, ya, langsung fokus kepada pesan yang ingin kita sampaikan. Yang keempat, ada di kalangan milenial ini tingkat pendidikan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, itu. Jadi knowledge basic mereka itu lebih baik daripada generasi, ya, sebelum-sebelumnya, sehingga tantangan bagi para dai, para mubalik, ya, untuk memperkuat, ya, knowledge-nya. Selain berbasis Al-Quran dan Sunnah, juga harus disampaikan, dibawakan secara, ya, ilmiah, saintifik. Tapi bukan ilmiah dalam pengertian penyampaiannya itu membuat kita bosan, ya. Tapi data-data yang ilmiah itu bisa kita sampaikan dengan menarik kepada jamaah. Ayat misalnya kita bicara tentang riba, ya. Kemarin saya diskusi dengan ketua Foreign Policy masyarakat kebijakan politik luar negeri Indonesia, ya, Bapak Dr. Siapa itu yang mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, ya, itu menyinggung tentang kaitannya kerusakan, ya, akibat polusi apa, karbon, gas emisi rumah kaca, dan lain sebagainya itu. Nah, itu harus kita dapati data-data itu secara valid. Kemudian kita gabungkan dengan paparan Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Nah, lalu kemudian sampailah kepada misalnya ayat yang sering dibawakan oleh para mubalik. Misalnya surat Ar-Rum ayat 40, ya, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Nah, biasanya pendakwah ini hanya menjelaskan dari sisi tafsir klasiknya. Apa itu kerusakan? Bagaimana kerusakan itu terjadi? Biasanya kerusakan itu dalam tafsir klasik itu, ya, musyrikan, ya, kemudian persinahan, ada pencurian, ada dosa-dosa besar, maksiat.
Tapi ternyata kita harus kembangkan itu, makna ayat itu, ya, terkait dengan kondisi tantangan lingkungan hidup. Karena dia menyebutkan apa? Fil barri wal bahri, ya, di lautan dan di daratan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Nah, apa yang menyebabkan kerusakan itu? Termasuk kerusakan lingkungan, termasuk pemanasan global. Bahkan bukan hanya pemanasan global sekarang, ini mulai pendidihan bumi dari warming, global warming menjadi global boiling. Ini tambah panas kita, ya. Biasanya kita tambah panas, kita tambah kipas angin, tambah AC lagi, dan nambah kendaraan bermotor, ya. Itu nggak bakal menurunkan panasnya bumi, ya. Itu ayat ketika berbicara soal fasad fil barri wal bahri itu, dari mana akarnya? Apakah hanya karena pembakaran bahan bakar minyak bumi fosil? Apakah karena pembakaran hutan? Apakah karena aktivitas manusia yang cenderung untuk berlebihan? Al-Quran menyebutnya zahar al-fasad itu diawali dengan perilaku riba, ya, di ayat yang sebelumnya itu, ya, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turidun wajha Allah fa ulaika humul mudhifun. Itu diawali dengan masalah riba. Riba ini apa? Respon manusia untuk, ya, menumpuk kekayaan karena rakus, kemudian dia ingin memproduksi segala sesuatu, kemudian menjerat orang itu dengan apa? Dengan pinjaman-pinjaman riba. Jadi awalnya itu dari rakus. Kenapa banyak industrialisasi, kemudian pakai bahan bakar batu bara untuk menggerakkan industrinya, kemudian pakai ini itu dan sebagainya, motor dan sebagainya. Itu karena apa? Karena sifat rakus yang ada pada diri manusia yang tidak bisa dikendalikan, sehingga ini menjadi perputaran yang sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya generasi milenial itu suka lebih menarik, ya, sifat apa? Konsistensi, ya. Jadi pendakwah itu harus konsisten dan persisten, ya. Apa yang disampaikan itu pula yang harus dia lakukan. Jadi nanti generasi milenial ini memang dia akan menilai, dia akan mencari jejak digital, ya, dia akan selalu mengikuti apa yang menjadi trending topik. Maka itu kita harus senantiasa update, ya, memperbaharui terus, ya, wawasan dakwah kita dan bagaimana cara penyampaian kita, ya, dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan khitab ataupun objek dakwah itu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah yang penting untuk kita lakukan adalah bagaimana dakwah ini bisa melakukan lompatan-lompatan, ya. Dan lompatan dalam berdakwah ini salah satunya selain tadi menghadapi generasi milenial, ya, kemudian pemberdayaan ekonomi umat, ya, juga kita harus melakukan lompatan, selalu mengingatkan kepada umat dalam materi konten dakwah kita ini adalah dakwah tentang siasat. Bukan untuk berpolitik praktis, bukan untuk mendukung calon-calon tertentu atau partai tertentu, tidak, ya. Tapi dakwah kita lebih kepada meningkatkan kesadaran umat, ya, tentang pentingnya menjaga aspirasi umat ini. Jadi dakwah politik itu bukan soal memilih fulan, bukan soal memilih partai fulan, tidak. Tapi dakwah politik adalah bagaimana kita mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin, termasuk pemimpin yang berintegritas, ya, pemimpin yang soleh, pemimpin yang berkarakter, ya, di negeri ataupun tempat kita berdakwah masing-masing. Ada satu yang disinggung oleh Al-Quran,
ya, ketika bahayanya sebuah negeri itu kalau dipimpin oleh orang munafik. Ini coba kita lihat di surat Muhammad. Surat Muhammad ini isinya tentang bagaimana respon Rasulullah SAW diarahkan oleh Allah untuk menghadapi kaum munafik. Ya, mulai dari ayat pertama sampai itu ayatnya keras dan cadas ya. Kalau bahasa anak muda sekarang, itu surat Muhammad itu cocok dengan bahasa anak-anak milenial. Itu tegas ya, tegas kepada orang kafir, tegas kepada kaum munafik. Ya, dan diantaranya Allah mengingatkan tentang apa? Bahaya kalau orang munafik itu pemimpin. Ya, kalau kita di daerah mayoritas non Muslim, itu bahayanya mereka itu memusuhi Islam, Islamofobia, ya, menebarkan kebencian terhadap umat Islam dengan dalih apapun, ya, yang bisa mereka gunakan. Tapi kalau di negara yang banyak muslimnya, tentu Islamofobia itu nggak berani ditampakkan, ditunjukkan. Kenapa? Karena ini akan berdampak kepada elektoral. Ya. Secara election, secara pemilihan, kalau ada pemimpin yang mengumbar kata-kata yang menyerang, membenci Islam, ya, itu pasti tidak akan disukai oleh rakyat yang mayoritas beragama Islam. Contohnya, kemarin Ahok, ya, nggak disukai. Kenapa? Karena dia menyerang secara frontal. Ya. Makanya dari pengalaman itu sekarang, ya, ini lebih hati-hati, ya, pemegang otoritas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Ya, itu pelajaran mahal dan berharga, ya, sangat mahal dari kasus yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, dan dampaknya masih terasa sampai sekarang. Apa yang terjadi kemudian? Islamofobia meskipun ya, ada nyata, tapi tidak berarti disampaikan secara terang-terangan oleh para pemangku kebijakan. Tapi melalui apa? Orang-orang yang kita ketahui berafiliasi kepada kelompok-kelompok tertentu, ya, untuk menyerang hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam. Dan sekarang ini kebingungan, ya, bingung sendiri. Ya, pemimpinnya yang dulunya cebong sekarang jadi kampret. Ya, sekarang pemimpinnya yang dulunya kampret jadi cebong. Dan bingung nih. Jadi pendukung politik itu relawan-relawan nggak usah terlalu militan. Ya, karena yang di atas itu sudah berubah jadi bunglon semua. Ya. Yang dulu disebut cebong sekarang jadi kampret. Yang dulu disebut kampret sekarang jadi cebong. Ya. Dulu kita bilangnya nggak mau nonton TV pula, nah sekarang jadi sahabat kita. Gitu ya, betul ya. Jadi jangan, kita pokoknya tegak lurus bersama Quran. Tegak lurus bersama Al-Quran, tegak lurus bersama Islam, tegak lurus bersama Muhammadiyah. Tapi jangan yang mengatasnamakan Muhammadiyah dukung fulan. Nah, itu nggak benar. Karena sudah ada arahan dari ketua umum, nggak boleh seperti itu. Ya. Anda orang Muhammadiyah kalau ada jadi caleg di partai manapun, ya Anda jangan mengatasnamakan Muhammadiyah baru berkampanye untuk mendukung partai tersebut dengan menggunakan agama dan atribut Muhammadiyah. Ya, sebab orang Muhammadiyah yang aktif di partai itu, dia adalah petugas Muhammadiyah, bukan petugas partai dia untuk kampanye di Muhammadiyah. Tapi kampanyekanlah Islam yang rahmatan lil alamin, buktikan dengan ucapannya, dengan tindakannya bahwa apa yang diperjuangkan itu adalah bentuk melindungi dan menjaga aspirasi rakyat yang diusungnya, yang dibela. Nah, di pertengahan surat Muhammad itu ada satu ayat yang menarik. Setelah bicara tentang ta'atun wa qaulun ma'ruf fa idza azama al-amru fa sallallahu ala kana khairan lahum. Ada ayat fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu al-haq. Ini kebiasaan orang fasik, orang munafik berkuasa,
yakin. Dia akan gunakan kekuasaan itu untuk merusak tatanan hidup. Dan yang kedua, dia akan memecah belah. Dia akan memutuskan hubungan kekeluargaan, ya, di antara sesama kita, sesama bangsa dan sesama muslim. Makanya ini pesan ini sangat penting. Kalau saudara baca tafsirnya, kebanyakan tawallaitum itu adalah a'radtum. In a'radtum an ta'atillah, karena ayatnya sebelumnya bicara tentang ta'atun wa qaulun ma'ruf. Mestinya sikap yang ditunjukkan seorang muslim adalah taat dan ucapan yang ma'ruf. Kalau disuruh berjihad, ya, qulul ladzina kafaru laula itu tentang ayat tentang jihad, ya, laula nuzilat alaihi surah fa idza unzilat suratun dzukira fiha al-qital wa aital ladzina fi qulubihim marad. Itu harus, kalau kita diperintahkan untuk berjuang konsisten dengan Islam, maka sikap kaum adalah harusnya apa? Taat. Wa qaulun ma'ruf, bicara yang benar. Kalau ketua umum PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat, jadilah petugas Muhammadiyah yang menjadi tugas partai harus taat. Ya, kalau tidak mau taat, ya luar. Itu RBM-nya dijual aja lebih mahal. Kalau ma'ruf, kalau nggak bisa taat, minimal diam dan mengucapkan yang baik. Ya. Nah, setelah itu diingatkan, apakah seandainya jika kamu berpaling dari aturan Allah, maka kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan akan memecah belah kerukunan dan kekeluargaan. Wa tuqatti'u arhamakum. Nah, ada yang menarik. Kalau saudara lihat terjemahan Quran, Mushaf Quran dari Kementerian Agama, itu terjemahannya bukan kamu berpaling, tapi berpuasa. Apakah seandainya jika kamu berpuasa, kamu di sini siapa? Orang munafik. Karena ayatnya tentang munafik. Jadi ketika orang munafik berpuasa, hati-hati. In tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u. Saya mencari, saya lacak dari mana ini terjemahan Kemenak itu kok bisa mengartikan tawallaitu itu jadi berpuasa, bukan berpaling. Saya cari di tafsir Ibnu Katsir yang ada. Tafsir Al-Muyassar nggak ada juga. Sampai saya iseng-iseng saya buka aplikasi tafsir, saya pencet tafsir Nazmud Duror, ya, Nazmud Duror Al-Biqai, ya, karangan Umar bin Ibrahim Al-Biqai. Di akhir penjelasan tentang ayat itu, dia membuat sebuah tafsir yang berbeda dari kebanyakan ulama klasik. Dia mengatakan apa? Bisa jadi makna intawallaitu adalah min wilayatil amri. Jadi ulil amri, kalau munafik, hati-hati. Dia bisa berbuat kerusakan di bumi dengan kekuasaannya, dan dengan kekuasaan itu dia bisa memecah belah kerukunan dan kekeluargaan di antara rakyat. Itulah yang dipraktekkan oleh siapa? Dulu Fir'aun. Ya, Fir'aun dulu begitu, merusak di muka bumi, ya, merusak tatanan, merusak sistem. Kemudian yang kedua, dia cerai-beraikan, dia adu domba rakyat. Makanya ini harus diantisipasi. Ada tahun depan adalah tahun politik 2024, dan kita harus mencerdaskan umat, ya, menggunakan kesempatan itu. Ritual 5 tahunan, ya, di negara kita ini, kita gunakan ajang politik itu dengan penuh kesantunan, dengan penuh keadaban, dengan penuh tanggung jawab, ya, mengajak, mendakwakan umat untuk memilih pemimpin yang baik, yang saleh, tanpa harus ikut nama. Setuju? Ya. Kalau nggak begini, ini akan, ya, politiknya orang munafik ini akan berjalan terus. Intawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Sampai kapan kita ingin menjadikan negara ini rusak? Sampai kapan kita ingin terpecah belah terus, diadu domba terus? Maka politik seperti itu harus diakhiri. Caranya bagaimana? Agar sebagai dai, sebagai mubalik, sampaikanlah ayat-ayat Allah dengan baik, dengan persuasif, dengan penuh keadaban, dengan kesantunan, dengan tanggung jawab, ya, menyebarkan nilai-nilai Islam, bagaimana kriteria pemimpin yang harus
kita jadikan dia sebagai pemimpin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai setiap langkah kita, bimbing dakwah kita, dan insya Allah mudah-mudahan ya dengan kita taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan persyarikatan di Muhammadiyah dan kode etik dakwah, ya kita bisa jaga dengan baik, kita bisa jaga keutuhan NKRI ini dengan baik, keutuhan berbangsa dan bernegara, dan termasuk juga jangan sampai ya dakwah kita ini menjadi dakwah yang memecah belah umat. Cukup dakwah yang memecah belah umat itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain, kita tetap berada di garis wasatiyah, ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim ke kiri. Kita berada di tengah, berada tegak lurus dengan ajaran doa, ya, dengan spirit al-ma'un, spirit amar ma'ruf nahi munkar, dan spirit surah wal asri. Siapa yang selamat? Mereka adalah orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, dan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Dan sebelum saya akhiri, saya mau kasih hadiah. Tadi yang terbaik ada berapa orang? Tiga orang ya. Cuma saya nggak bawa sepeda.